Salam damai Kristus. Saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman baik dari Palembang, dari Jambi, dari Jakarta, atau dari keuskupan yang lain yang mau bergabung dalam pelatihan memimpin doa bersama. Saya mengucapkan terima kasih atas tanggapannya, atas kesediaannya bergabung dengan program yang saya tawarkan ini. Latihan memimpin doa bersama ini sebenarnya sudah lama ingin saya buat, ingin saya sharekan kepada teman-teman, tetapi karena rencana Tuhan baru kali ini bisa terlaksana. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai proses pelatihan memimpin doa bersama ini, saya hanya ingin memberi gambaran mengapa pelatihan ini saya rasa penting untuk kita semua. Karena sebenarnya doa bersama itu menjadi bagian dalam kehidupan kita berjemaat. Doa bersama dalam jemaat itu sungguh ditekankan dalam kitab suci. Seperti kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi dirinya dibaptis. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi jemaat perdana memiliki kebiasaan untuk doa bersama. Lalu dalam Injil Matius dikatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya ingin menegaskan bahwa ketika kita berdoa bersama, kita harus sadar itu bukan hanya urusan saya dengan orang-orang yang saya pimpin waktu berdoa, tetapi di situ sebenarnya Kristus hadir di sana, menjadi momen yang sungguh agung, menjadi momen yang sungguh sakral bagi kita bersama. Lalu Santo Paulus juga pernah mengatakan kepada Timotius agar dalam jemaat mereka menaikkan doa permohonan, doa syafaat dan doa syukur untuk para pemimpin, baik pemimpin negara atau daerah, agar tercipta kehidupan sejahtera. Kembali Santo Paulus mengingatkan kita harus berdoa bersama-sama untuk kepentingan itu. Maka ini menjadi landasan bagi kita untuk mengerti bahwa yang kita buat ini sungguh-sungguh ditempatkan dalam tradisi gereja. Lalu mengapa ada latihan memimpin doa? Karena jelas waktu ada doa bersama berarti harus ada yang memimpin. Ya, sederhana saja sebenarnya. Karena ada doa bersama pasti ada orang yang memimpin doa bersama. Banyak di antara kita dan saya percaya teman-teman yang terlibat dalam pelatihan ini sungguh terlibat dalam komunitas umat beriman dan dalam perkumpulan-perkumpulan rohani dan sering mendapat kepercayaan untuk memimpin doa bersama. Maka memimpin doa bersama sebenarnya menjadi kesempatan bagus. Mengapa? Karena justru dengan memimpin doa kita bersaksi dan disitulah kita mewujudkan panggilan kita untuk menguduskan. Ingat, orang Kristiani, orang Katolik itu punya tugas untuk memimpin, menguduskan, dan mengajar. Maka kesempatan memimpin doa bersama adalah kesempatan kita untuk menguduskan. Selain itu, ketika kita berhadapan dengan orang-orang dari agama lain dan kita diberi kesempatan untuk memimpin doa bersama, misalnya teman-teman dari WKRI, memimpin dalam pertemuan dengan teman-teman dari denominasi lain, gereja lain, maka itu menjadi kesempatan kita menghadirkan gereja Katolik di antara orang-orang beragama lain. Lalu memimpin doa bersama juga menjadi sarana pengajaran bagi banyak orang. Artinya apa yang kita ungkapkan, kita sampaikan itu sebenarnya menjadi pengajaran. Menjadi kesempatan kita untuk memberikan warta kepada mereka. Namun sering kita lihat juga kan, kita harus sadar ini, banyak kesempatan bagus yang diberikan kepada kita itu sering dihindari oleh banyak teman-teman, mungkin oleh diri kita juga. Karena alasannya apa? Wah, saya nggak pantas, saya tidak siap, saya nggak tahu kalau harus merangkum kata-kata yang bagus waktu berdoa seperti apa. Itu alasan-alasan yang sering muncul. Maka pelatihan ini harapannya bisa membantu teman-teman sekalian membuat rumusan doa lisan yang layak, yang setidaknya representatif lah dari segi bobotnya. Dan syukur-syukur dengan pelatihan yang kita buat ini keyakinan diri Anda bertambah sebagai seorang pemimpin. Maka kita akan memakai kesempatan-kesempatan tadi secara maksimal.
Ketika kita diberi kesempatan untuk memimpin doa, kita ambil kesempatan itu sebagai kesempatan untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, saya juga ingin mengatakan hal lain, apa yang akan kita buat selama pelatihan ini. Pelatihan kita akan berlangsung dari tanggal 10 sampai 23 Agustus. Maka mulai hari-hari ini silakan Anda saling share, memperkenalkan diri, share tentang keterlibatan Anda dengan teman-teman satu grup ini. Ya, sebelum tanggal 10 saya membuka kesempatan itu untuk saling menyapa satu sama lain. Hal pertama yang harus diingat adalah pelatihan ini gratis, tidak dipungut biaya. Lalu yang kedua, kegiatan ini akan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama atau panjang. Mengapa panjang? Karena metode kita menuntut kita untuk menggunakan waktu yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan untuk mengolah bahan. Mungkin karena kesibukan sebagai ibu rumah tangga, maka baru free-nya jam 10-an pagi. Silahkan lakukan pada waktu itu Anda sudah menerima bahannya. Atau karena kesibukan kantor maka Anda baru selanya malam hari. Maka silahkan kerjakan atau dalami pada malam hari. Misalnya ada yang ingin melakukannya pada pagi-pagi setelah bangun tidur, silahkan. Ya, jadi pelatihan ini dibuat seturut situasi Anda masing-masing yang berbeda. Lalu saya juga memberi waktu yang longgar selama proses ini karena setiap bahan yang Anda terima itu membutuhkan kesempatan untuk diserap, untuk didalami. Dan kemampuan kita pasti berbeda-beda. Ada yang bisa dengan sekali membaca faham, sekali mendengar bisa. Lalu juga mungkin Anda membutuhkan konsultasi, bisa disaringkan dalam grup atau langsung kepada saya tentang pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang sedang dibuat sesuai bimbingan saya. Lalu juga saya akan memberikan bahan-bahan untuk berlatih. Nanti ada audio, gimana Anda latihan konsentrasi. Misalnya Anda ingin melakukan lebih dari satu kali, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah Anda pernah melatihnya. Maka waktu panjang yang kita gunakan dari tanggal 10 sampai 23 ini, tujuannya sederhana sekali, membantu Anda untuk lebih leluasa dalam berlatih. Poin lain yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa tugas yang akan diberikan selama pelatihan ini kepada Anda. Tujuannya supaya Anda memiliki pemahaman yang tepat. Jangan dianggap sebagai PR yang membebani. Jangan dianggap sebagai tuntutan. Tapi jadikanlah ini sebagai kesempatan Anda untuk mengaplikasikan. Anda pernah mencoba untuk mempraktekkan sehingga semakin terampil. Dan pastinya Anda akan semakin bagus dalam menggunakan teknologi, khususnya gadget, gawai, untuk pewartaan. Karena nanti kita akan menggunakan gawai ini untuk rekaman audio kita, bagaimana kita mengucapkan doa kita, atau kita video bagaimana kita menyusun sebuah ruangan untuk berdoa, atau foto berkaitan juga dengan tugas-tugas yang diberikan. Saya mengharapkan semua tadi dapat saling memperkaya kita, para peserta pelatihan ini. Maka jangan malu untuk berbagi, gitu ya. Berkaitan dengan grup WA ini. Grup WA ini memang dibentuk dengan tujuan untuk keperluan kita belajar memimpin doa bersama. Maka kita gunakan sesuai tujuannya. Saya menegaskan bahwa tidak diperkenankan memosting hal-hal di luar kepentingan pelatihan. Renungan-renungan, video-video, foto-foto yang sering kita dapatkan dari orang lain tidak perlu disaringkan di sini. Dan setelah pelatihan selesai, maka grup ini akan dibubarkan. Itu gambaran proses kita selama di sini. Saudari-saudara, selamat memulai proses pelatihan memimpin doa bersama ini. Semoga Anda didampingi oleh Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang membimbing kita bagaimana doa yang benar dan tepat. Saya sebagai fasilitator akan membantu. Dan jangan lupa sungguh-sungguh untuk menggunakan kesempatan ini sebagai saat yang berahmat. Selamat memulai proses pelatihan ini, Tuhan memberkati.